Kampanye militer Syria, petualangan dari Al-Hira menuju Syria. Bulan Juni 634 Masehi, Khalid bin Walid memulai perjalanan dari Al-Hira menuju Syria. Sepeninggal Khalid, kepemimpinan di Al-Hira dilanjutkan Al-Muthanna bin Haritha. Dokumen sejarah tidak menyebut dengan pasti jumlah personel yang berangkat dari Al-Hira. Philip K. Hitti, ahli sejarah Arab dari Universitas Princeton, menyebutkan bahwa Khalid membawa sekitar 500 personil yang kesemuanya merupakan veteran perang Ridha. Jumlah pasukan yang dibawa Khalid hanya sedikit ini sangat logis karena kontingen di Persia masih harus menghadapi angkatan perang Sasanid yang masih sangat tangguh. Selain itu, dengan jumlah personel yang lebih sedikit, kontingen Khalid akan lebih cepat mencapai Syria mengingat medan gurun pasir yang harus mereka lalui. Khalid juga membawa beberapa ratus pasukan tambahan dari Bani Syaiban, pecahan dari suku Bakar bin Bail yang tinggal di perbatasan Persia. Pasukan yang berangkat ke Syria itu sebagian menggunakan kuda dan sebagian lainnya menggunakan unta. Rafi bin Umair dari Bani Tawyi ditunjuk sebagai penunjuk jalan. Dari Al-Hira, kontingen Khalid bergerak menuju Quranir di sebelah timur perbatasan Wadi Sirhan, gerbang pertama Syria. Kemudian kontingen dari Al-Hira itu bergerak ke utara menuju Suwa, gerbang kedua Syria. Perjalanan menuju Suwa itu sangat berat karena menempuh padang pasir tanpa sumber air, terutama perjalanan dengan membawa pasukan. Rafi bin Umair sudah memperingatkan Khalid bin Walid bahwa mereka berisiko krisis air dan tersesat jika menempuh rute tersebut. Namun, Khalid bin Walid yang memiliki semangat berpetualang memutuskan menempuh rute tersebut karena hanya berjarak 5 hari perjalanan. Kontingen dari Al-Hira itu memulai perjalanannya, memulai rute paling aman dari sergapan Romawi, tetapi juga mematikan dengan kondisi alamnya yang ekstrim. Dalam 3 hari perjalanan, pasukan yang menuju Syria itu mulai dilanda kekurangan air. Di hari keempat, daya tahan pasukan telah mencapai batas kemampuan manusia. Mereka terpaksa menyembelih unta untuk diambil airnya. Rafi bin Umair, sang penunjuk jalan, bersama beberapa personil menggali tanah mencari sumber-sumber air. Hingga beberapa saat kemudian, mereka menemukan tanah basah mengandung air. Penderitaan pasukan dari Al-Hira itu berakhir dengan sumber air yang telah ditemukan. Di hari kelima, kontingen Khalid telah mencapai Suwa, sebuah pemukiman pertama yang mereka temui di pinggiran Syria. Perjalanan kontingen Khalid berlanjut ke Arak, Tadmur, dan Qaryatin. Tidak ada perlawanan berarti yang ditemui dan kota-kota tersebut menyerah. Di Huwarin terdapat garnison dari klan Khazanid yang mencoba mempertahankan kota dengan bantuan unit-unit Romawi. Gabungan Khazanid dan Romawi tidak menghambat laju kontingen Khalid. Huwarin dipaksa menyerah setelah menderita korban jiwa yang cukup besar. Dengan jatuhnya Huwarin, jalan menuju Damaskus kini terbuka lebar. Di sebuah celah kawasan bernama Jabal Al-Sharq, pinggiran Damaskus, Khalid bin Walid mulai mengibarkan panji kebesaran pasukannya yang bergambar elang. Kawasan tempat Khalid mulai mengibarkan panji elang itu kemudian dikenal sebagai Saniyat Al-Uqab yang berarti lintasan elang. Kemunculan kontingen Khalid bin Walid di dekat Damaskus ini sangat mengejutkan. Berada di jantung Syria dengan kontingen yang terbilang kecil merupakan tindakan yang terlalu berani. Dari celah kawasan tersebut, Khalid membawa kontingennya menuju Marja Rohid. Kontak senjata sempat terjadi. Namun, garnison yang mempertahankan Marja Rohid tidak mampu mencegah kontingen Khalid untuk menguasai kota. Khalid bin Walid kini mengarahkan kontingennya menuju Busra, pusat kekuasaan klan Khazanid di Syria. Sebelum kedatangan kontingen Khalid, Busra dalam pertempuran melawan kontingen Syurabil bin Hasanah. Kontingen Syurabil mendapatkan perintah penyerbuan Busra dari Abu Ubaidah yang sebelumnya telah menguasai kawasan Hauran di dekat Sungai Yarmouk. Khalid bin Walid juga mengirimkan utusan kepada Abu Ubaidah untuk menjadikan Busra sebagai titik pertemuan.